Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyu Ramadhani, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait tentang pemilu dan demokrasi. Apa itu demokrasi? Apa itu pemilu? Sejarah pemilu, pentingnya pemilu bagi demokrasi serta kaitan antara demokrasi dan pemilu, lalu prinsip-prinsip bagi kewajiban kepemiluan. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, rakyat di sini memiliki peran penting dalam membentuk kepemerintahan. Demokrasi sendiri ini memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana rakyat berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik, berbeda dengan demokrasi tidak langsung, yaitu ketika rakyat memilih para wakilnya dalam pemilu yang akan bertindak sebagai pembuat atau pembentuk kebijakan publik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah pemilu. Saya membagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu sejarah muncul pemilu Yunani kuno di negara kota Athena. Nah, membahas tentang pemilu tentunya sangat berkaitan erat dengan demokrasi di dunia, terutama peradaban di Yunani kuno. Nah, istilah pertama itu demokrasi muncul pada teori filosofis dan politik di Yunani kuno di negara kota Athena. Nah, demokrasi Athena tidak saja terkait terhadap dengan keputusan yang dibuat atau oleh orang-orang yang berkumpul saja, tetapi juga paling langsung itu dalam artian bahwa rakyat melalui dewan mengontrol seluruh proses politik dan proporsi besar penduduk yang terlibat secara konstan dalam urusan publik. Yang kedua yaitu sejarah pemilu Sparta. Nah, pemungutan suara dengan cara voting terjadi di Sparta pada awal abad 700 sebelum Masehi. Nah, para penduduk Sparta ini memilih pemimpin dengan cara voting atau teriakan. Lalu Aristoteles mengatakan bahwa cara itu kekanak-kanakan dibandingkan dengan surat suara batu yang digunakan oleh penduduk Athena. Kemudian Sparta mengganti dengan cara tersebut agar mencegah adanya kecurangan yang utama pada pemilihan demokrasi awal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Romawi. Walaupun Republik Romawi ikut menyumbang secara signifikan dalam berbagai aspek demokrasi, namun sejumlah kecil penduduk Romawi tersebut ikut memilih dalam sejarah pemilu pertama yang memilih perwakilannya. Kebanyakan pejabat tinggi termasuk anggota Senat Romawi datang dari keluarga kaya dan terpandang. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, sejarah pemilu pada India kuno. Berbicara tentang sejarah pemilu pertama dan penerapan demokrasi dalam suatu peradaban ditemukan pada negara-negara di India kuno yang didirikan pada suatu waktu yang sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, sementara itu di negara kita Indonesia itu pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 82, 87, 1992, 97, 99, 2014 dan sampai 2019. Nah, selanjutnya itu pastinya kita harus membahas mengetahui tentang apa itu sebenarnya pemilu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemilu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu tentang pemilu, yang mengatakan bahwa pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, secara teoritik pemilu itu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, dalam artian bahwa pemilihan umum yang disingkat pemilu itu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian kepemimpinan. Sementara itu apa sih pentingnya pemilu bagi demokrasi? Singkatnya itu, pentingnya pemilu itu bagi demokrasi karena dalam negara demokrasi pemilu adalah suatu kegiatan untuk memilih pemimpin sesuai dengan kemauan, sesuai dengan keinginan rakyatnya. Nah, negara kita menganut prinsip-prinsip demokrasi dan sudah tentunya melakukan praktik pemilihan umum itu sendiri.
Lalu pemilu demokratis yang bebas, warga negara dapat juga menentukan pilihan mereka sendiri tanpa paksaan ataupun dia juga dapat mencalonkan diri mereka sendiri. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas kaitan antara demokrasi dan pemilu. Nah, berangkat dari pengertian demokrasi itu sendiri yang mana merupakan pemerintahan dari rakyat. Nah, sementara pemilu sendiri itu merupakan pemilihan umum yang mana rakyat bebas memberikan hak suaranya, memberikan pilihannya. Sudah tentu ini sangat berkaitan antara pemilu itu karena menciptakan prinsip dari demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan dari rakyat. Dan yang mana semuanya kembali kepada rakyat melalui pemilihan dari hak suara yang mereka berikan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip bagi kewajiban kepemiluan. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis tentunya harus memenuhi standar-standar internasional. Nah, seperti lembaga The Charter Center itu telah menetapkan sekian kriteria penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Nah, kriteria inilah yang nanti menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh dunia. Nah, kriteria tersebut adalah hak dan kesempatan untuk berpartisipasi di masyarakat, serta mempunyai hak pilih yang sama, pencegahan korupsi, hak untuk keamanan, hak pilih universal, hak untuk perkumpulan, hak untuk berpendapat dan berekspresi, lalu hak untuk bergerak dan memiliki aturan hukum dan yang lainnya. Baiklah, sekianlah pembahasan kita terkait demokrasi dan pemilu. Saya Fitri Wahyama